Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang Angiospermae dan Gymnospermae. Yang pertama ada Angiospermae. Angiospermae adalah tumbuhan berbiji yang tertutup. Mengapa dikatakan tumbuhan berbiji tertutup? Karena bijinya selalu diselubungi oleh suatu badan yang berasal dari daun-daun, buah beserta bagian lain dari bunga. Tumbuh menjadi buah dan bakal biji yang telah menjadi buah terdapat di dalamnya. Tumbuhan biji tertutup memiliki jumlah spesies lebih banyak dibandingkan dengan tumbuhan berbiji terbuka. Tumbuhan ini banyak ditemukan di semua daratan di dunia ini. Angiospermae dibedakan menjadi dalam dua jenis, yakni dikotil, tumbuhan berbiji belah, dan juga monokotil, tumbuhan berbiji tunggal. Spesial Angiospermae yang dikenal ini mencakup semua tumbuhan yang memiliki bunga dan menghasilkan biji tertutup di dalamnya. Ciri-ciri Angiospermae adalah tubuhnya terdiri dari bunga, daun, batang, dan juga akar. Akarnya itu berbentuk serabut atau tunggang. Bakal biji itu tertutup daun buah. Daunnya pipih, tulang daun beraneka ragam. Makrosofilnya tersebut membentuk badan yang disebut dengan putik dengan bakal biji di dalamnya, atau tidak tampak. Makrosofil serta mikrosofil benang sari terpisah atau terkumpul dalam satu bunga. Berkas pembuluh pengangkutan ada yang kolateral terbuka dan ada juga yang tertutup dengan bilateral. Xilem terdiri dari trakeida dan juga trakea. Floem dengan sel-sel penggirim terjadi pembuahan ganda. Reproduksi Angiospermae yaitu ada reproduksi vegetatif dan juga reproduksi generatif. Apa itu reproduksi vegetatif? Reproduksi tanpa melalui peleburan gamet jantan dan betina. Sifat dari reproduksi vegetatif adalah menghasilkan keturunan yang identik dengan sifat yang sama dengan induknya. Reproduksi generatif yaitu cara reproduksi tanpa melalui peleburan gamet jantan dan betina. Bunga adalah reproduksi seksual generatif pada tumbuhan Angiospermae. Fungsi bunga adalah sebagai wadah penyatunya gamet jantan dan gamet betina untuk menghasilkan biji. Di sini saya akan memberikan contoh yang termasuk dalam Angiospermae, yaitu ada mangga, yang kedua ada papaya, yang ketiga ada rambutan, yang keempat ada kelengkeng. Yang pertama ada mangga, familinya Anacardiaceae, yaitu daunnya berbentuk selang-seling atau bergelombang, bunganya warna putih, dan akarnya tunggang, batangnya berkayu atau berkulit tebal. Yang kedua ada papaya, yaitu familinya Caricaceae. Morfologi bentuk daunnya yaitu tunggal atau berjari-jari, bunganya berbentuk trompet atau lonceng, akarnya berbentuk tunggang, batangnya berlubang atau beronggang. Yang ketiga ada rambutan, Sapindaceae, yaitu morfologinya daunnya panjang atau meruncing, bunganya putik atau bermahkota, akar tunggang, dan batangnya bercabang. Yang terakhir ada kelengkeng, familinya Sapindaceae, morfologinya daunnya majemuk, bunganya monosesis, dan akar tunggang dan batangnya bulat keras. Yang kedua ada Gymnospermae. Gymnospermae adalah tumbuhan yang memiliki biji terbuka. Gymnospermae berasal dari bahasa Yunani yaitu gymnos yang berarti telanjang dan spermae yang berarti biji, sehingga Gymnospermae dapat diartikan berbiji. Gymnospermae dapat diartikan sebagai tumbuhan berbiji terbuka. Tumbuhan berbiji terbuka merupakan kelompok tumbuhan berbiji yang bijinya tidak terlindungi dalam bakal buah ovarium. Secara harfiah, Gymnospermae berarti tumbuhan yang menghasilkan biji. Pada tumbuhan berbunga, biji atau bakal biji selalu terlindungi penuh oleh bakal buah sehingga tidak terlihat dari luar. Pada Gymnospermae, biji nampak atau terekspos langsung atau terletak di antara daun-daun penyusun strobius atau runjung. Klasifikasinya, gymnos terdiri dari beberapa divisi, baik yang sudah punah maupun yang masih ada sampai sekarang. Terdapat 3 jenis divisi yang telah punah dan 4 divisi yang masih bertahan hingga saat ini. Yang telah punah, Benetophyta,
yang kedua Chorda Eutrophyta, yang ketiga ada Petredospermatophyta, yang masih bertahan saat ini Pinophyta atau tetumbuhan runjung. Yang kedua ada Ginkgophyta atau ginkgo. Yang ketiga ada Cichadophyta atau pakis haji dan kerabatnya. Yang keempat ada Genetophyta, melinjo atau sejenisnya. Ciri-ciri Gymnospermae adalah berakar tunggang, berdaun lebat, sempit, kaku seperti jarum, batang tidak bercabang, dan bijinya terletak dalam buah. Reproduksi Gymnospermae. Tumbuhan berbiji terbuka ini menghasilkan heterospora, yakni berupa megaspora atau mikrospora. Mikrospora tersebut berkembang menjadi mikrogametofit atau gametofit jantan berisi serbuk sari. Sedangkan untuk megaspora berkembang menjadi megatofit atau megatofit betina. Di bakal biji megaspora terdapat kantong serbuk sari atau disebut juga pollen chamber, dan juga struktur liang biji atau disebut juga mikrofil yang menggantikan fungsi dari bunga sebagai organ reproduksi betina. Setelah serbuk sari tersebut dilepas, maka butir serbuk sari itu akan menjadi sperma. Saat penyerbukan sari akan melekat pada bakal biji, yang setelah itu sperma bergerak menunjung sel telur membunuh serbuk sari. Dan apabila terjadi pembuahan, maka terbentuklah zigot yang berkembang menjadi embrio dan juga biji. Apabila jatuh di tempat yang sesuai, maka biji tersebut akan tumbuh dan juga berkembang menjadi tumbuhan baru. Penyerbukan tumbuhan berbiji Gymnospermae dibantu oleh adanya perantara angin atau anemokori. Contoh tumbuhan Gymnospermae. Yang pertama ada pohon cemara, familinya Casuarianaceae. Yang kedua ada pakis haji, Cichadaceae. Yang ketiga ada melinjo, Genetaceae. Yang keempat ada pohon jambe atau disebut juga dengan pinang, familia Cichadaceae.